Setiap masalah pasti ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel Dede Sutia Official, di mana alhamdulillah channel kita ini sekarang ada program baru ya Bi, yang kita namakan Kita Sharing. Kita sharing, setiap ada masalah pasti ada hikmah. Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mungkin tema yang minggu kemarin, dan insya Allah kita biar kedepannya akan lebih intens mengupload video itu di hari Sabtu atau Minggu insya Allah. Soalnya udah koordinasi sama tim bahwa jadwal penguploadan video tentang Kita Sharing insya Allah di hari Sabtu. Nah, dan mungkin kedepannya ada program baru seperti kita kajian fikih atau sejarah, bisa dibicarakan nanti dengan tim. Tapi untuk sementara jadwal kita itu hari Sabtu insya Allah kita akan upload video Kita Sharing. Ya, mungkin ada sepatah dua patah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di channel Dede Sutia Official. Semoga kita semakin berkah, sehat walafiat di program Kita Sharing. Setiap masalah pasti ada hikmah, insyaallah. Barangkali pembahasan kita ini akan lebih pas jika disampaikan atau disampaikan dulu permasalahannya oleh Adel, silahkan. Ya, alhamdulillah. Mungkin untuk pembahasan kali ini ya Bi, karena mungkin kemarin-kemarin itu banyak yang bertanya ya tentang alhamdulillah respon dari jamaah atau sahabat yang di rumah juga baik terhadap tema kita minggu lalu ya. Pada kesempatan kali ini insya Allah tema kita itu adalah lelah yang disukai Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kadang ya suka ada yang update gini Bi, teman-teman atau jamaah sekalian, semoga lelah ini menjadi berkah, semoga lelah ini menjadi lillah. Mungkin itu suatu ungkapan mereka mungkin. Tapi terkadang kita ada yang sharing juga, lelah ini menjadi berkah itu contohnya seperti apa mungkin. Terus dalam kegiatan sehari-hari atau rutinitas mereka itu merasa lelah, tapi kadang selalu bingung tentang definisi semoga lelah ini menjadi berkah. Iya, betul. Baik, alhamdulillah. Semoga lelahnya menjadi lilah kan kadang begitu ya. Betul. Nah, lelah seperti apa yang akan diberkahi Allah, yang akan menjadi bernilai ibadah di hadapan Allah, ini tema kita pada saat ini. Semua manusia yang hidup di dunia itu pasti punya aktivitas, punya pekerjaan baik fisik ataupun psikis, baik itu pikiran ataupun badan. Dan ketika pikiran kita dipakai, ketika badan kita juga digunakan, maka pikiran dan badan itu, fisik itu terbatas. Nah, ketika ambang batas itu sampai, maka kelelahan akan terjadi. Pikiran terlalu diporsir, pasti lelah. Badan terlalu diporsir, pasti lelah. Nah, apakah lelahnya itu hasil pekerjaan yang baik atau tidak baik? Nah, ini jadi ukurannya. Betul. Maka dalam hal ini, bagaimana supaya lelah kita itu betul-betul ada dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam tahapan-tahapan, misalnya lelah apa saja yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya hidup di dunia ini adalah perjuangan. Kalau dalam ungkapan bahasa Sunda itu, di dunia mah tempat riweuh. Hayang sase tang tu eueuh. Beuki hareup beuki riweuh, komo mun beunghar paciweuh. Itu kan ungkapan di Sunda kan begitu ya. Artinya memang semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak pekerjaan kita, ya kelelahan kita akan semakin ada. Hanya tentu lelah tidak jadi masalah asal ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang lelah. Jadi bagi siapa yang lelah, berbahagialah. Berarti tenaga kita dipakai, fisik kita dipakai, pikiran kita dipakai. Itu.
mungkin ini ada contoh kasus, mungkin ya bukan contoh kasus, tapi lebih ke ambil kutipan dari hadis. Contoh lelah yang disukai Allah itu mungkin salah satunya lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Iya, betul. Ya. Benar sekali, karena ada dalam surah Al-Anfal ya. Surah Al-Anfal ayat 10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila kalian sudah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, maka silakan bertebaranlah di bumi ini. Bertebaran yang ke timur, utara, selatan, barat, bertebarlah silahkan. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian karunia Allah Subhanahu wa taala. Fazkurullaha katsira, tapi tetap ingatlah kalian harus tetap berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir supaya kalian menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung. Nah, orang itu ketika dalam bekerja Allah ingatkan dengan suara azan. Ya. Kenapa? Karena dia harus istirahat. Istirahat dari hiruk pikuknya pekerjaan, capeknya pekerjaan, maka dibatasilah oleh Allah dengan suara azan berkumandang untuk melaksanakan sholat. Ketika sholat pasti dia enjoy, pikirannya tenang, hatinya tenang, fisiknya juga rileks. Namun Allah paham, Allah maha tahu bahwa manusia itu masih punya kebutuhan. Maka setelah itu, setelah selesai sholat, silakan bertebaran lagi. Teruskan lagi pekerjaannya, ada yang di perusahaan, di pabrik, ada yang bengkel, di sawah, atau dimanapun silahkan. Silahkan bertebaran lagi, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah mencari nafkah. Ketika orang lelah dalam mencari nafkah, dan, nah ini catatannya, fazkurullaha katsira. Dalam perjalanan mencari nafkahnya itu, dia tetap berzikir kepada Allah. Jadi ada kata kunci di sini. Maka ketika mencari nafkah, kemudian dia merasa lelah dan hatinya terus ingat kepada Allah, maka itu ada dalam naungan ibadah. Maka di sana lelahnya akan menjadi lilah. Lelahnya ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa rizki yang paling utama dan besar pahalanya adalah rizki yang digunakan atau diinfakkan, dinafkahkan untuk keluarga. Jadi perjalanan kita menuju tempat pekerjaan itu bisa membuat rezeki kita berkah ketika itu diperuntukkan untuk keluarga. Maka lelah dalam mencari nafkah yang dalam naungan zikir pada Allah, insya Allah akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Mungkin ada penambahan kasus gitu, contohnya ya, dengan relate zaman sekarang mungkin ya. Karena di zaman sekarang itu mungkin orang itu hampir sulit membedakan bukan mana yang benar atau yang buruk ya, tapi sulit menentukan apakah ini jalan terbaik, betul. Apakah ini jalan yang direncanakan oleh Allah. Ya. Contoh kecil seperti ini misal di zaman sekarang ya, di sosmed itu banyak bukan godaan mungkin ya, tapi lebih banyak info-info seputar pekerjaan. Contoh misalnya klik link bawah ini Anda bisa berpenghasilan sehari misalnya 200.000. Tapi dalam artian seperti ini, mereka mungkin yang mengklik link tersebut itu karena bukan terjebak ya, karena dihadapkan dengan situasi atau kondisi yang mungkin mereka sendiri sudah bingung dengan keadaan sekarang. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi ketika tadi kata Abi disampaikan bahwa dimanapun kita atau apapun pekerjaan kita, zikirlah terhadap Allah atau ingatlah terhadap Allah. Mungkin itu bisa jadi salah satu pegangan atau fondasi kita. Tapi bukan tidak ya. Tapi untuk orang-orang yang mungkin bingung seperti apakah ini jalan dari Allah? Ketika ada ya tidak sengaja mereka lagi buka sosmed ya, ada link atau ada kesempatan ya, ada kesempatan lebih tepatnya, ada kesempatan mungkin ini jalan dari Allah. Nah, maksud saya itu bagaimana cara membedakan itu jalan terbaik dari kita atau itu jalan terbaik yang direncanakan oleh Allah. Jangan sampai seperti ini, mungkin niat kita itu sudah baik gitu
untuk mencari nafkah untuk keluarga, tapi di situ ada kaifiat atau cara yang kurang baik. Ya, betul. Baik, betul sekali. Kalau kita merasakan ya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, hadir juga kita sering mendengar atau sering menyaksikan bahwa ketika orang kebingungan dalam masalah finansial, itu terkadang kita akal sehat kita itu kadang-kadang kurang cepat dalam merespon. Karena Rasul menyampaikan kadal faqru ayakuna kufran. Nah, terkadang atau bisa jadi kepakiran itu membuat orang menjadi kufur. Itu. Nah, maka dalam mencari nafkah atau melakukan apapun itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu, niatnya. Yang kedua, kaifiat. Niat itu pondasi ya, bahwa kita mencari nafkah itu niatnya adalah untuk mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Nah, tujuannya itu ya untuk menafkahi keluarga. Tapi niat awal tetap untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika niat kita sudah bagus mencari ridho Allah, maka yang kedua adalah kaifiyat. Kaifiyat itu tata cara. Bahwa pekerja dimanapun ada tata caranya, ada sistem yang berlaku di sana. Yang di sekolah, yang di perusahaan, yang di kantor atau di sawah itu pasti ada tata cara. Dan tata cara itu tentu akan terbagi dua, ada cara yang baik, ada yang cara tidak baik. Nah, maka untuk memisahkan antara baik dan tidak baik di sini kita harus menggunakan pikiran. Nah, pikiran ini sangat penting. Kenapa Allah memberikan manusia akal atau pikiran? Karena manusia dengan pikiran itu bisa membedakan mana yang baik dan tidak. Baik dan tidak itu dengan pikiran kita akan bisa merasakan. Kenapa hewan tidak bisa membedakan ini baik ini tidak? Karena mereka tidak diberikan akal. Nah, standar barometer baik dan tidak untuk akal adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu agama itu. Maka boleh silakan fantasyiru fil arwabtagu min fadlillah, menebarlah di bumi ini, silakan carilah rizki dari Allah, karunia Allah, tapi ingat niatnya harus karena Allah, itu zikrullah itu. Yang kedua, tata caranya harus sesuai agama, syariat Islam, dan untuk menjalankan ini kita perlu akal. Maka seperti tadi yang disampaikan, contohkan ketika kita membutuhkan penghasilan yang banyak, yang cukup gitu ya. Terus pekerjaan susah nih, sana kemari susah. Terus ada link, klik ini, misalnya Anda akan mendapatkan penghasilan dalam sehari 200.000 hanya dengan apalah gitu ya, yang instan. Nah, apakah itu rasional atau tidak? Apakah itu bisa masuk akal atau tidak? Karena, mohon maaf gini, Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Allah menghalalkan hadiah. Allah mengharamkan judi. Judi kan dapat hadiah. Betul kan? Dikasih atau lomba juga dapat hadiah. Tapi ada yang halal, ada yang tidak. Termasuk mengklik link itu, misalnya kita ayo masukkan atau kirimkan uang 10.000 nanti jadi 50.000 misalnya. Contoh kecil ya. Itu kan secara nalar, boleh-boleh saja kita kan menyimpan uang ke sana. Nanti bisa jadi 50.000. Tapi secara nalar, ini rasional nggak nih? Harus dipertanyakan. Dipertanyakan apa yang ini misalnya jual beli nih. Barangnya apa? Maksudnya kita jual barang gaib gitu ya. Barangnya apa, sistem perdagangannya seperti apa, maka hasilnya seperti apa. Ini kan tidak. Ini betul-betul abstrak. Kita nyimpan uang, tiba-tiba jadi 50.000. Nah, ini hati-hati. Inilah yang disebut dengan kaifiat itu. Kaifiat itu. Maka niatnya jelas kepada Allah, lillahi ta'ala. Tata cara atau kaifiatnya juga harus benar. Benarnya itu ukurannya adalah agama yang dipahami oleh akal kita. Maka siapapun nanti yang menawarkan pekerjaan atau menemukan peluang apapun itu, gunakan itu. Niatkan karena Allah, pakai pikiran, ayo agama dasarnya. Tapi kita nggak paham, maka dalam agama ada fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang paham jika kamu tidak paham. Maka sebetulnya gini, biarlah kita berlelah-lelah dalam mencari nafkah. Biarlah kita lelah-lelah dalam menafkahi keluarga untuk bapak-bapak ya.
untuk yang sudah menikah, yang sudah jadi kepala keluarga, yuk kita lelah, nggak apa-apa. Karena kelelahan kita ini, tenaga kita ini, waktu yang kita luangkan ini akan menjadi butiran-butiran permata di surga Allah SWT. Ini pasti ini. Dan abisankan kepada ibu-ibu yang di rumah ya, ibu rumah tangga yang di rumah, ini biasakan ketika suami berangkat kerja ya, atau anak laki-laki kita berangkat kerja, maka doronglah dengan doa yang tulus. Jangan sampai suami yang berangkat kerja itu kita bekali dengan wajah cemberut, kita bekali dengan hati yang sumpek, sehingga ketika suami berangkat itu dia marah atau membanting pintu atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini akan menghambat rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya rizki yang dihambat, tapi keberkahan juga akan hilang. Oleh karena itu, kepada ibu-ibu, teteh-teteh atau siapapun istri-istri yang suaminya bekerja di luar sana, itu mempertaruhkan nyawa loh, bekerja di luar itu. Siap siap dimarahi oleh pimpinan, apalagi yang di jalan dengan kendaraan misalnya resikonya tinggi. Terkadang demi menafkahi keluarga, seorang kepala keluarga siap untuk merelakan nyawanya. Nah, ini harus dipahami oleh semuanya. Maka istri lelah di rumah, suami lelah di luar rumah, akan semuanya menjadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Insyaallah. Jadi poinnya, jadi dimanapun ataupun apapun yang datang, peluang maupun itu peluang atau pekerjaan yang mau datang terhadap kita, berarti lebih baik kita berpikir itu apakah itu rasional, apakah itu memungkinkan, ataukah itu secara kaifiatnya betul atau tidak, secara agama mungkin. Jadi sebelum kita melangkah, pastikan kita berdoa atau mengingat Allah, karena dengan seperti itu hasil atau kedepannya itu bisa lebih baik mungkin. Betul. Sebetulnya untuk lelah yang disukai Allah itu pasti masih banyak ya, Bi? Pasti banyak, betul. Karena mungkin pembahasan itu tidak cukup untuk 1 jam 2 jam. Betul. Untuk lelah yang disukai Allah. Karena di sini mungkin kita akan ambil satu contohnya yang tadi, yaitu lelahnya orang yang mencari nafkah untuk keluarga. Karena di situ pembahasannya sudah dapat gitu. Dapat dalam artian dapat terhadap keluarga, anak, suami, istri mungkin, ataupun kita dalam berkehidupan sehari-hari mungkin. Betul. Jadi mungkin poinnya adalah lelah yang disukai Allah itu adalah lelah yang mungkin kita tempuh itu secara niat dan kaifiatnya itu sudah betul. Betul dalam artian tata caranya mungkin ya, stepnya. Maka bagi siapapun yang melakukan pekerjaan dimanapun tepatnya, itu sebetulnya tidak jadi masalah. Betul. Yang penting pekerjaan itu halal, pekerjaan itu halal. Kemudian niatkan yang baik, tata caranya juga baik, gitu. Dan ada pesan nih yang tadi agak terlewat. Selain kepada ibu-ibu atau ibu rumah tangga di rumah, kepada anak-anak juga. Anak-anak yang di rumah, jika ayahnya berangkat kerja, atau sekarang karena banyak juga ibu-ibu yang berangkat kerja, yang mencari nafkah, tolong doakan. Doakan sebaik mungkin seorang yang bekerja keluar rumah. Karena mereka melangkahkan kaki untuk mencari nafkah, dan uang yang diperolehnya itu bukan untuk dimakan sendiri. Mungkin yang bekerjanya itu bahagia saat dia melihat uangnya digunakan oleh keluarga. Nah, ini yang penting. Maka doa dari seorang istri, doa dari anak-anak bagi kepala keluarga yang mencari nafkah, ini akan memenuhi keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada bapak-bapak nih ya, ayah-ayah yang mencari kerja, hati-hatilah, hati-hati. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka bagiannya. Apakah kita rela memasukkan bara api ke mulut anak kita? Apakah kita rela memakaikan bara api di tubuh istri kita? Maka hati-hatilah dalam mencari nafkah. Karena sesungguhnya Allah itu menghamparkan rizki dimanapun. Kita nggak usah mencari yang haram, yang halal pun sangat banyak. Dan insya Allah
akan lebih berkah dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya. Baik, sebagai ending barangkali ya. Sekalian hadiri bahwa kita sebagai laki-laki nih punya kewajiban ya. Betul. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin untuk seorang wanita. Kalau bisa kitalah yang bekerja keras untuk menafkahi istri. Ya, kalaupun istri kita ikut mencari, nggak apa-apa, itu bonus. Ya. Namun jangan sampai meninggalkan kewajiban yang pokok. Betul. Yang kedua, bahwa setiap kita yang mau bekerja kemanapun, dimanapun, dengan cara apapun, berdoalah sebelum kita melakukan pekerjaan itu. Itulah sebagai pondasi niat itu. Karena tanpa berdoa kepada Allah, tanpa memohon kepada Allah, niat itu nggak benar. Maka basmalah, baca bismillah, berdoa kepada Allah agar ketika kita bekerja itu betul-betul dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat melakukan pekerjaan, hati-hatilah. Karena celah-celah itu untuk ketidakbaikan itu ada. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena di sana dalam pekerjaan itu mungkin saja atasan kita membawa kita ke tidak baik. Betul. Atau mungkin rekan kerja kita mengajak kita kepada yang tidak baik, maka on the track lah sesuai aturan yang ada. Yang keempat adalah berbahagialah ketika kita mendapatkan uang atau upah dari pekerjaan itu, karena seyogyanya yang kita hasilkan adalah untuk menafkahi keluarga, dan nafkah yang diberikan kepada keluarga itu adalah nafkah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah besar kecilnya penghasilan, rezeki yang Allah berikan itu tidak jadi ukuran. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah siapkan rezeki yang terbaik kepada hambanya dimanapun berada. Ma min dabatin fil ar illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi itu sudah dijamin rezekinya. Insya Allah berbahagialah saudara-saudara, sahabat-sahabat yang lelah dalam mencari nafkah, karena kita akan disiapkan keberkahan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya pembahasan kali ini, bahwa lelah yang disukai Allah itu memang betul-betul ibaratnya kita cukup perhatikan niat, kaifiat, dan insya Allah hasil pun juga Allah yang akan memilih. Ya, insya Allah. Jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu perbaiki niat, luruskan niat mungkin ya, luruskan niat, perbaiki kaifiat, insya Allah Allah akan membimbing kita. Ya. Alhamdulillah ya, pembahasan kali ini mungkin lelah yang disukai Allah itu baru satu ya. Baru satu, masih banyak, ya, masih banyak insya Allah contoh-contoh ya lelah yang disukai Allah itu masih banyak lah. Cuman mungkin bisa kita jelaskan atau kita bahas juga di minggu depan. Insya Allah. Dan saya juga mau mengingatkan barangkali ada sahabat-sahabat yang mau bertanya atau mungkin memberi masukan ya, Bi. Ya. Bisa ditulis di kolom komentar YouTube kita atau di sosmed kita seperti di Instagram, fanpage Facebook, atau mungkin ada pertanyaan yang sifatnya lebih ke pribadi, insya Allah itu bisa di DM ya, Bi. Karena mungkin kalau di komen ada yang, ini sifatnya pribadi. Karena kan kadangnya yang mau bertanya itu, aduh malu atau gimana. Insya Allah bisa di DM ke Instagram kami. Apabila nanti kami ada waktu, insya Allah kita akan bahas dan kita tayangkan di YouTube mungkin. Mungkin untuk malam kali ini kesimpulannya saya mengambil kutipan ya, Bi, ya, dari hadis. Barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikan sudah tiada atau meninggal, ia akan memperoleh pahala. Masya Allah. Mudah-mudahan konten atau channel yang kita bangun atau yang kita bangun bersama ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, tapi menjadi tuntunan. Bukan untuk sahabat, tapi mungkin juga untuk kita selaku tim yang membangun channel ini. Mungkin kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.